Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Neftasari dari kelompok 6. Pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang bentuk variasi karya tulis ilmiah. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Siva. Untuk Kak Siva saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman kelompok 6 dengan materi kita berjudul jenis-jenis karya ilmiah. Nah, di sini ada makalah. Makalah itu merupakan naskah akademik yang sistematis dan utuh yang berupa garis-garis besar atau outlines mengenai suatu masalah tertentu dan ditulis dengan pendekatan satu atau lebih disiplin keilmuan tertentu, baik itu menguraikan pendapat, gagasan maupun pembahasan dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Makalah adalah suatu karya tulis yang disusun oleh seseorang atau kelompok untuk membahas pokok bahasan tertentu. Secara umum, tujuan penulisan makalah adalah untuk kepentingan penyajian hasil penelitian atau gagasan pemikiran dalam suatu diskusi. Oleh karena itu, makalah umumnya ditulis secara singkat dan ringkas tanpa adanya bab-bab. Nah, di sini makalah memiliki karakteristik antara lain. Yang pertama itu merupakan hasil kajian literatur atau dan laporan pelaksanaan suatu kegiatan lapangan. Yang kedua itu mendemonstrasikan pemahaman tentang suatu permasalahan teoritis yang dikaji atau menerapkan suatu prosedur, prinsip, atau teori. Nah, yang ketiga itu menunjukkan kemampuan pemahaman terhadap isi dari berbagai sumber yang dipergunakan. Yang keempat itu kemampuan meramu berbagai sumber informasi dalam suatu kesatuan. Di sini ada format dasar dan umum dari penulisan makalah antara lain. Nah, yang pertama itu bagian awal. Bagian awal itu isinya halaman sampul seperti judul, jenis karya tulis, tujuan penulisan, nama identitas penulis, lembaga, dan tahun. Terus daftar isi dan daftar tabel. Yang kedua itu bagian inti. Bagian inti itu pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah, teks utama, dan penutup. Nah, yang ketiga itu bagian akhir. Bagian akhir itu isinya daftar kepustakaan dan lampiran. Ada jenis makalah. Yang pertama itu makalah biasa atau common paper. Nah, makalah biasa menunjukkan kemampuan seseorang terhadap permasalahan yang dibahas. Makalah ini biasanya deskriptif. Pembuat makalah akan mengemukakan berbagai teori atau aliran dan pandangan tentang masalah yang dikaji, tetapi tidak memihak pada salah satu teori, aliran atau pandangan dan tidak pula berargumentasi tentang pandangan, aliran atau pendapat tersebut. Yang kedua itu makalah posisi atau position paper. Nah, dalam makalah posisi, penulis menunjukkan posisi teoritisnya dalam suatu kajian. Pada makalah ini, penulis tidak hanya mengemukakan penguasaan suatu teori, tetapi juga dipersyaratkan untuk menunjukkan di mana posisinya di antara teori-teori tersebut, disertai dengan berbagai argumentasi, alasan, dan teori yang mendukungnya. Nah, dalam makalah posisi ini, penulis sudah melakukan evaluasi, analisis, dan sintesis. Seperti itu. Sekian dan terima kasih. Saya Reisa Amalia. Saya akan menjelaskan tentang paper. Paper adalah sebuah tulisan ilmiah yang berisi ringkasan dari penelitian yang dilakukan oleh seseorang. Paper dituliskan secara singkat, biasanya hanya sampai 6 halaman, bisa juga lebih. Namun, maksud dan tujuannya tetap harus tersampaikan. Jika kita ingin membuat sebuah paper, kita bisa mempelajari dulu hal-hal yang berkaitan dengan paper yang meliputi struktur paper. Sebuah paper terdiri dari beberapa bagian yang selanjutnya bisa disebut sebagai sistematika atau struktur paper. Secara umum, struktur paper adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul paper. Dalam karya tulis apapun, judul merupakan bagian yang wajib ada. Judul paper harus mempresentasikan isi dari paper tersebut, sehingga orang yang membaca judul akan langsung tahu arah atau tujuan dari pembahasan dalam paper. Yang kedua, abstrak. Abstrak adalah gambaran umum atau ringkasan dari isi paper yang kita buat.
Yang ketiga, pendahuluan. Pendahuluan dalam paper hampir mirip dengan abstrak, namun dalam versi yang lebih detail. Yang keempat, isi. Isi dalam paper merupakan bagian utama yang menjadi pokok pembahasan. Yang kelima, hasil simulasi dan analisis. Di bagian ini dijelaskan hasil simulasi dari penelitian yang sebaiknya disajikan dalam bentuk gambar, tabel, ataupun grafik agar lebih jelas dan komunikatif. Yang keenam, kesimpulan. Bagian ini merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dituliskan secara singkat dan jelas dengan memuat poin-poin pentingnya saja. Yang ketujuh, referensi. Penulisan referensi dalam paper tidak jauh berbeda dengan penulisan daftar pustaka. Referensi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam sebuah riset. Baik, saya Dian Nurtasari akan menjelaskan yang bagian selanjutnya, yaitu nomor 3, artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah sebutan khusus untuk makalah yang mengalami variasi dan adaptasi tertentu, yang dipublikasikan oleh suatu jurnal ilmiah atau penerbitan khusus, tanpa meninggalkan prinsip dari struktur, format, sistematika, dan isi makalah ilmiah. Jadi, artikel merupakan karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah. Majalah ilmiah dapat dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, ada majalah yang belum terdaftar secara nasional. Yang kedua, ada majalah yang sudah terdaftar di LIPI dan mempunyai ISSN atau International Standard Series Number. Yang ketiga, terakreditasi secara nasional. Artikel yang termuat dalam majalah tersebut semakin tinggi, semakin besar angka kreditnya. Artikel bukan hanya sekedar opini, tetapi harus didukung oleh data dan atau teori-teori. Oleh karena itu, bahwa tulisan artikel umumnya berasal dari ringkasan penelitian dan atau makalah. Artikel ilmiah ini ditulis secara ringkas dan berisi hal-hal yang penting. Karena ringkas, maka ia tidak memiliki bab-bab. Artikel ilmiah dapat berupa hasil penelitian atau gagasan konseptual. Format dasar dan umum dari makalah atau artikel adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul, yang kedua ada pendahuluan atau latar belakang masalah, permasalahan dan rumusan masalah, kajian teori, pembahasan, selanjutnya penutupan dalam kurung kesimpulan dan saran, selanjutnya ada daftar pustaka, dan terakhir ada buku. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Irma Ardita. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul. Menurut Suharjono 1995, modul merupakan materi yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembaca diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut dengan tujuan sebagai bahan pembelajaran mandiri siswa. Sementara itu, menurut Russell dalam Suharjono 1995, modul merupakan suatu paket pembelajaran berkaitan dengan unit pelajaran atau subject matter terkecil memuat sebuah konsep tunggal. Suatu modul merupakan upaya untuk membelajarkan siswa secara individual dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa untuk menguasai satu unit pelajaran sebelum pindah ke unit yang lainnya. Kerangka isi modul adalah sebagai berikut: pendahuluan, ada deskripsi singkat materi, relevansi, tujuan pembelajaran. Di penyajian ada judul kegiatan belajar, latihan, rangkuman. Di penutup ada tes formatif, umpan balik, dan tindakan lanjut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Ali Ihsan dari BKI 2B akan membacakan tentang diktat atau buku teks. Diktat adalah catatan tertulis suatu mata pelajaran atau bidang studi yang dipersiapkan oleh guru untuk mempermudah atau memperkaya materi mata pelajaran atau bidang studi yang disampaikan dalam proses pembelajaran. Biasanya diktat hanya diedarkan dalam ruang lingkup terbatas. Beberapa syarat diktat atau buku teks yang baik adalah: yang pertama, harus mempunyai landasan, prinsip, dan sudut pandang tertentu yang menjiwai atau melandasi buku teks tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, menggunakan konsep yang jelas sehingga tidak terjadi salah pengertian dan pemahaman dalam menangkap makna konsep tersebut. Yang ketiga, relevan dengan kurikulum, terutama apabila buku teks tersebut digunakan untuk kebutuhan sekolah. Yang keempat, menarik minat siswa sebagai pemakai buku teks tersebut. Yang kelima, menumbuhkan motivasi bagi siswa yang menyenangi dan mau mengerjakan apa yang diinstruksikan dalam buku tersebut. Yang keenam,
menstimulasi, menantang, dan menggairahkan aktivitas siswa. Yang ketujuh, memiliki ilustrasi yang menarik yang sangat diperlukan guna memberikan daya tarik bagi pembacanya. Yang kedelapan, komunikatif, yaitu mudah dimengerti dan dipahami oleh pemakainya. Yang kesembilan, menunjang mata pelajaran yang lain. Yang kesepuluh, menghargai perbedaan individu. Dan yang terakhir, memantapkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.